Selamat malam. Di sini saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi UTS mata kuliah Inotek dikarenakan pada saat UTS Inotek sore tadi saya tidak mengikutinya sehingga saya diminta untuk membuat video terkait kelompok kami yaitu adalah membuat sistem informasi kearsipan surat di sekolah. Oke, di sini dengan judul proyek kami yaitu adalah sistem informasi kearsipan surat untuk sekolahan. Nah, di sini saya akan perkenalkan kelompok kami, yaitu adalah Indra, Mukti, Yusuf, Karin, dan Yayu. Oke, lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari pembuatan aplikasi ini dikarenakan saya akan melakukannya ini di SMK Negeri 1. Kenapa demikian? Karena di SMK Negeri 1 di tempat saya bekerja itu belum ada sistem untuk melakukan hal ini. Hal ini membuat eh, dalam pengarsipan surat itu sangat sulit dikarenakan kita harus menyimpan bukti fisik sekalian bukti softwarenya sehingga kita perlu melakukan dua hal sekaligus dan hal ini membuat sulit dalam melakukan manajemennya. Nah, di mana sering dalam melakukan pengolahan surat itu kita itu terbatas ruang dan waktu. Selain itu, arsip administrasi surat itu kalau seperti yang saya bilang tadi, itu kapasitas penyimpanannya juga sangat besar, serta rawan terhadap kerusakan berkas fisiknya. Nah, dengan adanya hal ini, sistem informasi ini bertujuan untuk menerapkan digitalisasi pelayanan administrasi surat berbasis web untuk memudahkan sekolah dalam pengolahan surat. Nah, di sini saya membuat web ini dengan framework kode igniter. Oke, di sini benefit menggunakan. Nah, dalam menggunakan sistem informasi kearsipan surat ini, memudahkan pencatatan data masuk dan keluar dapat dilakukan secara otomatis, di mana melakukan memasukkan surat dan dalam pembukuannya. Kemudian tidak akan membuat surat ataupun rusak ataupun hilang secara fisik ya. Kemudian dalam pembuatan laporan jauh lebih singkat dikarenakan kita sudah memiliki data apa saja yang perlu kita laporkan. Oke, dalam penelitian ini kami akan berfokus dalam mengetahui sistem yang sedang berjalan, kemudian perancangan sistem, melakukan analisis dan pengujian sistem serta untuk melakukan implementasi sistem informasi kearsipan surat. Nah, di sini nantinya dalam melakukan eh, mengetahui sistem yang sedang berjalan itu adalah tugas saya nanti karena saya yang bekerja di sana. Oke, di sini siap membuat. Oke, siap. Nah, sebelum itu kita akan melakukan analisis kebutuhan perangkat lunak. Dalam hal ini ada 3 aplikasi utama, yaitu Visual Studio Code sebagai aplikasi yang kita gunakan melakukan coding, SAM sebagai servernya, kemudian servernya database yaitu menggunakan MySQL, dan aplikasi untuk membuka webnya itu sendiri bisa menggunakan Chrome, Mozilla Firefox, dan lainnya. Oke, kita lanjut ke analisa kebutuhan. Nah, di dalam analisa kebutuhan yang telah saya lakukan, eh, ini merupakan langkah awal yang menentukan perangkat lunak. Seperti yang saya bilang tadi, yaitu ada 4 aplikasi. Kemudian kita akan melakukan sebuah proyek pembuatan perangkat lunak ini. Nah, di sini berdasarkan apa yang sudah saya lakukan beberapa hari yang lalu, yaitu mengamati, saya sudah mengumpulkan berbagai informasi di mana ada kategori surat dan bagaimana cara surat masuk dan lain-lain. Sehingga nanti kami akan melakukan sharing untuk melakukan pembuatan aplikasinya. Oke, lanjut. Dalam hal ini kebutuhan fungsional apa yang kami bangun? Nah, di sini satu, dapat melakukan input surat keluar dan surat masuk. Kemudian kedua, sistem dapat melakukan perekapan surat keluar dan masuk. Dalam hal ini maksudnya yaitu adalah laporan. Kemudian kebutuhan non fungsional. Nah, dalam hal ini kami um, memberikan memberikan fungsi yaitu adalah dikarenakan berupa aplikasi web. Jadi hal ini memudahkan dalam melakukan monitoring dikarenakan kita bisa menaruhnya di dalam internet
Kemudian semua orang dapat melakukan akses melalui browser. Kemudian yang kedua yaitu adalah sistem harus dapat memastikan bahwa data yang digunakan dalam sistem harus terlindungi dari akses yang tidak berwenang. Nah, dalam hal ini itu kita melakukan hak akses rule, di mana role ini misalnya seorang admin operasional pengsuratan bisa menambahkan yang lain, misalkan kayak jabatan fungsional, itu mungkin hanya bisa melihat surat yang disampaikan olehnya, kemudian memberikan disposisi seperti itu. Nah, kemudian kami berharap sistem kami dalam tampilan antarmukanya mudah dipahami, sehingga dalam penggunaannya mudah untuk para pengguna awam, sehingga dalam hal ini memudahkan dalam bekerja mereka juga. Oke, sekian video presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Semoga dengan video ini saya dapat memenuhi UTS saya yang saya tidak ikut pada sore tadi. Terima kasih. Selamat malam.